Cuaca dingin jadi tantangan timnas U20 Indonesia di Uzbekistan. Sadil Ramdhani bawa Sabah FC menggila di Liga Super Malaysia 2023. Indra Syafri panggil Pratama Arhan dan Elkan Bagot untuk SEA Games 2023. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Striker Timnas Indonesia U20 Hoki Caraka mengungkapkan kekhawatirannya jelang Piala Asia U20 2023. Seperti diketahui, skuad Garuda Nusantara akan berhadapan dengan Uzbekistan, Irak, dan Suriah di babak fase grup A ajang 2 tahunan tersebut. Hoki Caraka mengaku tak gentar dengan reputasi ketiga tim tersebut di Piala Asia U20 2023. Namun striker PSS Sleman itu menyebut bahwa ada satu kekhawatiran yang masih menghantui pikirannya. Adapun yang dimaksud ialah terkait taktik, sebab skuad Garuda Nusantara tak diperkuat beberapa pilar penting di Piala Asia U20 edisi kali ini. Kiper Timnas Indonesia U20 Cahyal Supriyadi membuat candaan ketika keberangkatan ke Uzbekistan untuk menghadapi Piala Asia U20 2023. Hal itu diketahui lewat kanal YouTube PSSI. Kiper Persija Jakarta tersebut tiba-tiba menunjuk Robby Darwish dan membuatnya tua. Dia juga mengatakan bahwa pemain Persib Bandung itu curi umur. Namun Robby Darwish paham betul bahwa apa yang dikatakan Cahyal Supriyadi adalah sebuah candaan. Dia pun hanya tersenyum dan santai menjawab pernyataan dari videografer PSSI. Salah satu hal yang bisa menjadi kendala persiapan Timnas U20 Indonesia selama mengikuti Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan adalah cuaca. Diketahui cuaca di Uzbekistan selama beberapa hari tidak terlalu baik. Bahkan di salah satu kota, tepatnya di Tashkent, sempat mengalami suhu sampai ke titik beku. Salah satu tim yang merasakan kendala saat jalani sesi latihan di Uzbekistan ialah Jepang. Skuad Jepang berlatih di lapangan yang kering akibat cuaca beku. Pelatih Jepang Koichi Togashi mengatakan bahwa mereka berusaha untuk bisa beradaptasi dengan kondisi di Uzbekistan. Timnas wanita Indonesia meraih hasil positif kalau menghadapi Arab Saudi pada lanjutan leg kedua di FIFA Women A Match. Bertanding di Stadion Prince Mohammed bin Fahd, Garuda Pertiwi menang tipis 1-0 pada pertemuan kali ini. Satu-satunya gol Indonesia diciptakan Baik Amiatun saat pertandingan baru 17 menit berjalan. Kemenangan 1-0 di pertandingan kedua ini membuat pasukan Rudy Eka Priyambada tidak terkalahkan pada lawatan mereka ke Arab Saudi. Pada pertemuan sebelumnya, Timnas wanita Indonesia ditahan imbang 1-1 oleh Arab Saudi. Sempat unggul lebih dulu, Garuda Pertiwi dipaksa bermain imbang tim tuan rumah. PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB berencana gelar laga tunda Liga 1 2022-2023 pada periode FIFA Matchday. Sebanyak 9 laga Liga 1 2022-2023 mengalami penundaan. Jika Liga 1 digelar pada FIFA Matchday, ada kemungkinan klub dan timnas Indonesia bakal rebutan pemain lagi. Hal itu diungkapkan langsung oleh Dirtek PSSI, Indra Syafri. Sebelumnya, konflik pemanggilan pemain sudah terjadi antara Sintayong dan Thomas Doll pada TC Timnas U20 beberapa waktu lalu. Namun, Indra Syafri membuka peluang Timnas Indonesia melakoni FIFA Matchday di luar negeri. Hal tersebut membuktikan PSSI dan PT LIB tidak memiliki koordinasi yang baik antara agenda Timnas Indonesia dengan jadwal Liga. Winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani langsung mencuri perhatian lewat penampilannya pada laga perdana bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia 2023. Dipercaya tampil sejak menit pertama, Sadil sukses membawa Sabah FC meraih kemenangan dengan skor 4-0 atas PDRM FC. Pada laga tersebut, ex Persela Lamongan itu mencetak 2 gol serta 1 assist. Diketahui sebelumnya Sadil Ramdhani sempat mengalami penurunan performa bersama Timnas Indonesia di Piala AFF lalu. Atas kemenangan tersebut, Sabah FC sendiri untuk sementara bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 3 poin. Mereka unggul produktivitas gol dari Kedah, JDT, dan Kucing FA. Pemain keturunan Indonesia Ivar Jenner gagal membawa timnya Jong FC Utrecht meraih poin penuh dalam lanjutan Eerste Divisi. Menghadapi Helmond di Stadion De Braak, Jong FC Utrecht harus menelan kekalahan dengan skor 2-0. Pada laga tersebut, Ivar Jenner bermain sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Hal tersebut berbeda dengan apa yang dialami oleh Justin Hubner. Calon pemain naturalisasi tersebut justru bermain penuh dan membantu timnya Wolves U21.
menahan imbang raksasa Inggris Manchester United U21 dengan skor 2-2. Wonderkid Persis Solo Hugo Samir bangga terpilih sebagai salah satu pemain timnas Indonesia U20 yang dibawa ke Piala Asia U20 2023. Putra dari Jackson F. Tiago itu pun mengungkapkan jasa-jasa manajemen Persis Solo kepada dirinya sehingga bisa mengenakan jersey merah putih. Melalui Instagram pribadinya, Hugo Samir juga mengungkapkan bahwa membela lambang Garuda di kancah internasional merupakan mimpi Hugo yang kini sudah terwujud. Meski begitu, pemain keturunan Brasil tersebut mengaku tidak puas begitu saja. Menurutnya, membela timnas U20 di ajang Piala Asia U20 merupakan langkah awal untuk menuju ajang yang lebih bergengsi ke depannya. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengaku sedang berburu asisten pelatih untuk mendampinginya di SEA Games 2023 di Kamboja. Mantan pelatih Bali United itu menyebut sudah punya kriteria pilihan untuk tangan kanannya. Indra Syafri tidak menampik kemungkinan memanggil asistennya pada SEA Games 2019 lalu. Ada sejumlah nama seperti Hendro Kartiko, Kurniawan Dwi Yulianto, Nova Arianto, dan Yunan Helmi. Namun Nova Arianto nampaknya tidak bisa dibawa ke SEA Games 2023 karena fokus mendampingi Sintayong di timnas U20 untuk persiapan Piala Dunia U20. Indra Syafri sudah mendapat restu segera mempersiapkan timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 di Kamboja pada Mei mendatang. Rencananya awal Maret training camp sudah digelar. Indra Syafri menyebut untuk tahap awal seleksi akan dipanggil kurang lebih 34 pemain dan skuad inti akan diketahui pada April 2023. Indra Syafri juga menjelaskan pemain-pemain yang dipanggil adalah skuad Piala Dunia U20 2021 yang gagal bertanding karena pandemi COVID-19. Beberapa di antara mereka seperti Elkan Bagot, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman. Selain itu, Dirtek PSSI tersebut mengaku telah melakukan diskusi dengan klub-klub Liga 2. Diskusi bertujuan untuk meminta masukan perihal pemain-pemain yang tampil reguler di tim masing-masing. Pelatih pengganti Sintayong di SEA Games Indra Syafri mulai menyiapkan strategi pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Hal itu dilakukan agar menghindari ketegangan antara PSSI dan para pelatih klub BRI Liga 1. Indra Syafri menyebut akan membuat roadmap yang nantinya akan didiskusikan kepada klub yang terkait. Pelatih berusia 60 tahun itu enggan drama Sintayong versus Thomas Doll dan kawan-kawan terulang. Karenanya dia selaku Direktur Teknik PSSI telah menyiapkan strategi pemanggilan pemain ke timnas Indonesia, khususnya untuk mengikuti ajang di luar kalender FIFA seperti SEA Games 2023. Federasi sepak bola tertinggi di dunia FIFA kembali mengecek semua progres perbaikan stadion utama Gelora Bung Tomo yang akan digunakan untuk pagelaran Piala Dunia U20 yang dilangsungkan pada bulan Mei mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya Wiwi Widayati mengatakan, FIFA secara rutin akan mengecek progres dari perbaikan-perbaikan di masing-masing venue yang ada di 6 kota di Indonesia. Menurut Wiwi, perwakilan FIFA didampingi oleh jajaran pengurus Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia berkeliling melakukan pengecekan secara langsung terkait kesiapan di GBT. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.